Halo semua, kali ini kita akan mempelajari penentuan kreatinin darah pada topik 12 praktikum biokimia dasar. Kreatinin darah merupakan senyawa buangan yang terbentuk di dalam jaringan otot dari sisa metabolisme energi di dalamnya. Kemudian diekspresikan atau dibuang melalui ginjal dalam bentuk urin. Sebelum kita mempelajari penentuan kreatinin darah, terlebih dahulu kita perlu ketahui metabolisme energi yang terjadi di dalam otot. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, glukosa merupakan sumber energi utama pada organ-organ di dalam tubuh. Salah satunya adalah otot. Namun, pada kondisi tertentu, otot menggunakan senyawa metabolit lain sebagai sumber energinya. Di antaranya adalah glikogen otot atau karbohidrat simpanan, lemak simpanan dalam bentuk asam lemak, asam amino, senyawa fosfat berenergi tinggi seperti fosfokreatin. Otot dapat menggunakan sumber energi dari asam lemak, badan keton, dan glukosa darah. Hal ini bergantung pada tingkat aktivitas otot tersebut. Pada kondisi otot istirahat atau relaksasi, sumber energi utamanya yaitu menggunakan asam lemak dari jaringan adiposa dan badan keton dari hati, yang dioksidasi menjadi asetil-CoA dan masuk ke dalam siklus Krebs melalui respirasi aerob. Pada saat kondisi aktivitas otot yang cukup tinggi atau sedang, otot akan menggunakan glukosa darah sebagai tambahan kebutuhan energinya melalui respirasi aerob. Jika otot melakukan aktivitas yang cukup tinggi atau melakukan olahraga yang berat, kebutuhan energi sangat diperlukan dalam waktu yang cepat untuk aktivitas tersebut. Maka, respirasi aerob tidak mungkin dilakukan karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Sehingga otot menggunakan glikogen cadangan di dalam otot dan glikogen hati yang kemudian diubah menjadi glukosa dan dioksidasi melalui respirasi anaerob menghasilkan senyawa laktat. Respirasi anaerob dapat mensuplai kebutuhan energi dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan respirasi aerob. Dengan aktivitas otot yang lebih berat, otot akan menggunakan senyawa energi lainnya, yaitu senyawa fosfat berenergi tinggi dalam bentuk fosfokreatin, menghasilkan senyawa buangan yaitu kreatin. Pada kondisi otot istirahat atau relaksasi, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, otot akan menggunakan sumber energi yang berasal dari asam lemak dari jaringan adiposa. Asam lemak dari jaringan adiposa akan didegradasi atau dioksidasi melalui lintasan beta oksidasi menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA tersebut merupakan prekursor awal dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs, menghasilkan senyawa berenergi dalam bentuk ATP dan NADH serta FADH2, yang kemudian masuk ke dalam sistem transport elektron menghasilkan ATP yang lebih banyak. Pada kondisi tubuh kelaparan ekstrim, otot akan menggunakan sumber energi lain, yaitu menggunakan asam-asam amino dalam tubuh melalui proses gluconeogenesis, sehingga kebutuhan energi otot tetap tercukupi. Ketika otot melakukan kontraksi yang tinggi, seperti pada saat olahraga berat atau olahraga ekstrim, kebutuhan energi untuk kontraksi otot tersebut tidak mungkin dilakukan melalui respirasi aerob, karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan energinya. Sehingga otot melakukan pemenuhan energi melalui respirasi anaerob, menggunakan glikogen simpanan di dalam otot, yang dipecah menjadi glukosa 6 oksidase, masuk ke dalam jalur glikolisis menghasilkan asam pirufat. Pada respirasi anaerob, asam pirufat tidak dibentuk menjadi asetil-CoA, melainkan difermentasi menjadi asam laktat menghasilkan 2 ATP. Jika glikogen pada otot sudah mulai berkurang, maka hati akan mengirimkan glukosa dari pemecahan glikogen di dalam hati untuk
memenuhi kembali simpanan glikogen dalam otot. Respirasi aerob pada otot merupakan jalur metabolisme energi utama yang terjadi pada otot. Glukosa sebagai sumber energi utamanya terlebih dahulu dioksidasi melalui lintasan glikolisis. Pada lintasan ini diperoleh senyawa berenergi tinggi, yaitu 2 molekul ATP dan 2 molekul NADH. Selanjutnya terbentuk pirofat dan diubah menjadi asetil-CoA. Pada proses ini terbentuk senyawa berenergi, yaitu 2 molekul NADH. Asetil-CoA merupakan senyawa atau prekursor awal dalam siklus Krebs, di mana pada proses ini menghasilkan sejumlah besar senyawa berenergi tinggi. Di antaranya adalah 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, dan 2 molekul FADH2. Selanjutnya, senyawa berenergi tinggi dalam bentuk NADH dan FADH2 akan diubah atau dikonversi menjadi senyawa berenergi tinggi dalam bentuk ATP melalui lintasan sistem transport elektron. Pada proses konversi NADH atau FADH2 menjadi ATP ini memerlukan oksigen dalam proses perubahannya, sehingga lintas metabolisme energi ini disebut sebagai respirasi aerob karena keperluan oksigen dalam pembentukan ATP. Total NADH yang diperoleh dari lintasan respirasi aerob yaitu sebesar 10 NADH. 1 NADH setara dengan 2,5 ATP, sehingga diperoleh 25 ATP yang terbentuk. 1 FADH2 setara dengan 1,5 ATP. Diperoleh total FADH2 sebanyak 2 molekul dari siklus Krebs, sehingga ATP yang terbentuk sebanyak 3 ATP. Maka, total ATP yang dihasilkan dari konversi NADH dan FADH2 pada sistem transport elektron yaitu sebesar 28 ATP. Respirasi aerob merupakan lintas metabolisme energi yang menghasilkan energi paling besar di antara lintas metabolisme energi lainnya, yaitu dengan total ATP yang dihasilkan sebesar 32 ATP. Selain menggunakan asam lemak, badan keton, glikogen, dan glukosa darah, otot menggunakan kreatin sebagai sumber energi. Berikut adalah biosintesis kreatin. Kreatin diproduksi terutama pada jaringan ginjal dan hati dari 2 senyawa asam amino sebagai prekursornya, yaitu arginin dan glisin, membentuk senyawa guanidinoasetat yang kemudian akan ditransfer ke hati untuk dibentuk kreatin. Kreatin yang terbentuk di dalam hati kemudian akan didistribusikan ke jaringan yang memerlukannya, yaitu otak dan otot. Untuk selanjutnya digunakan sebagai sumber energi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tingkat aktivitas otot akan menentukan senyawa metabolit yang digunakan untuk sumber energinya. Jika otot mengalami kontraksi yang cukup tinggi karena aktivitas yang berat, seperti olahraga yang ekstrim, maka otot akan menggunakan fosfokreatin sebagai sumber energinya. Fosfokreatin di dalam otot mengalami reaksi defosforilasi oleh enzim kreatin fosfatase, melepaskan satu fosfat sehingga terbentuk satu molekul ATP sebagai sumber energi untuk kontraksi otot tersebut. Proses ini membentuk senyawa kreatin. Kreatin dari proses tersebut akan didegradasi dan diekskresikan dalam bentuk kreatinin dan dibuang melalui ginjal dalam bentuk urin. Sedangkan pada proses atau kondisi relaksasi, kreatin yang terbentuk dari proses sebelumnya akan diubah kembali menjadi fosfokreatin sebagai cadangan energi otot. Proses ini membutuhkan satu fosfat dari ATP dan bantuan enzim kreatin kinase. Kreatinin darah merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menentukan fungsi ginjal. Jika kreatinin darah berada pada batas normal, maka hal ini menunjukkan ginjal masih berfungsi dengan baik. Namun, jika kreatinin darah meningkat dari batas normal, hal ini menunjukkan
terdapat kerusakan pada ginjal atau kelainan pada fungsi ginjal tersebut. Berikut adalah tahapan-tahapan atau tingkatan yang menunjukkan terjadinya kerusakan pada ginjal berdasarkan kadar kreatinin darah dan juga berdasarkan laju filtrasi glomerulus atau GFR. Mari kita simak prosedur dalam penentuan kadar kreatinin darah menggunakan reaksi Jaffe. Tahapan awal pada penentuan kadar kreatinin darah reaksi Jaffe yaitu deproteinasi serum atau plasma darah. Deproteinasi ini dilakukan dengan menggunakan natrium wolframat dan H2SO4 yang akan mengendapkan protein yang terdapat dalam serum atau plasma darah tersebut. Dan juga dilakukan dengan penambahan 14 mili Aquades. Seluruh komponen tersebut dicampur dengan baik dan inkubasi selama 10 menit agar proses pengendapan protein berlangsung maksimal. Filtrat kemudian disaring sehingga diperoleh filtrat bebas protein. Jika filtrat tersebut masih keruh, hal ini menunjukkan masih terdapat protein yang terkandung dalam filtrat tersebut. Dapat dilakukan penambahan H2SO4 10% tetes demi tetes. Jumlah tetesan ini dihitung sebagai faktor pengenceran. Setelah diperoleh filtrat yang telah dihilangkan proteinnya, maka tahap berikutnya adalah siapkan 3 tabung, di mana pada tabung A dimasukkan filtrat deproteinasi tersebut sebanyak 2 mili. Pada tabung B dimasukkan standar kreatinin sebanyak 2 mili, dan pada tabung C dimasukkan Aquades sebanyak 2 mili sebagai blanko. Pada filtrat dan standar kreatinin ditambahkan Aquades dan asam pikrat masing-masing 2 mili. Pada blanko ditambahkan asam pikrat pada volume yang sama. Ketiga tabung tersebut diinkubasi agar terjadi reaksi yang optimal. Setelah itu dibaca intensitas absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Perlu diperhatikan teknis-teknis yang tepat selama pengukuran absorbansi dengan spektrofotometer agar memperoleh hasil yang akurat. Blanko diukur terlebih dahulu untuk digunakan sebagai faktor koreksi terhadap nilai absorbansi sampel. Setelah diperoleh nilai absorbansinya, maka dapat dilakukan perhitungan kadar kreatinin sampel tersebut. Penentuan kadar kreatinin darah setelah diperoleh nilai absorbansi dari blanko, standar glukosa, dan sampel, maka dapat dilakukan penentuan kadar kreatinin darah dengan rumus berikut. Absorbansi sampel yang telah dikoreksi oleh blanko dibagi dengan absorbansi standar yang juga telah dikoreksi dengan blanko sebelumnya, dikali dengan konsentrasi standar kreatinin yang digunakan, dikali dengan faktor pengenceran jika ada, dan dikali 100% untuk konversi mililiter menjadi desiliter, sehingga diperoleh konsentrasi kreatinin darah dengan satuan miligram per desiliter. Dari hasil yang diperoleh, maka dapat dibandingkan dengan acuan kadar kreatinin darah normal pada makhluk hidup. Jika kadar kreatinin darah berada pada range normal, maka hal ini menunjukkan ginjal masih berfungsi dengan baik. Namun, jika kadar kreatinin darah lebih tinggi dari batas normal, maka kemungkinan terdapat kelainan atau penurunan fungsi dari ginjal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami dengan baik.